kita sampai pada kesamaan pendapat dengan orang-orang yang selama ini mengatakan ekosistem pengadilan kita itu sekarang rusak. Di mana-mana terjadi korupsi, terjadi kolusi, terjadi jual beli perkara, terjadi ijon hakim. Ijon hakim itu artinya orang punya perkara memesan hakimnya ini loh. Lalu oleh ketua pengadilannya ditunjuk sesuai dengan permintaan orang yang berperkara. Ijon hakim, ijon jaksa, ijon polisi itu jorok pengadilan itu. Lalu membuat keputusan-keputusan atas nama hukum demi keadilan berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu irah-irahnya yang dipakai. Nah ini kan yang dimaksud dengan itu Pak Mahfud, bahwa Presiden harus turun tangan karena kondisinya darurat, nggak ada lain yang bisa memperbaiki. Iya. Karena begini ya, saya ceritakan dulu. Laporan banyak kasus tentang perilaku hakim yang menyimpang itu tidak pernah digubris. Ada satu kasus ya yang melibatkan pengacara satu korporasi terkenal yang ini banyak disoroti gitu. Pembebasan lahan tanah orang dengan sewenang-wenang. Digugat ke pengadilan. Hakim tidak profesional. Ini dimenangkan nih yang belum bayar dan menggunakan akte notaris gitu, bukan pejabat penjual, bukan pejabat pembuat akte tanah, bukan PPAT, notaris biasa. Lalu tanahnya sudah berubah menjadi sertifikat. Kan lapor nih karena oleh hakim. Majelis hakim kok mengabulkan ini gitu. Kan ini salah. Kata pengacara orang-orang ini. Tahu enggak pengacara lawan, pengacara korporasi. Kamu pakai dalil-dalil apa enggak ada gunanya. Mahkamah Agung itu hanya baca amplop, tidak baca kasus katanya. Ini pengacara lu bilang di depan pengadilan. Ini cerita orang itu ke saya. Mahkamah Agung tuh mana pernah. Oleh sebab itu kalau ada laporan tentang moral dan etik tidak pernah ada beritanya diapakan orang ini. Bahkan orang-orang yang sudah jelas melanggar itu diangkat lagi, diberi posisi lain gitu. Sebenarnya ya, kalau Mahkamah Agung mau responsif dan betul-betul mau menjaga marwah dan yang penting betul-betul tidak pernah terlibat dalam kasus seperti itu tuh kan gampang sebenarnya. Umumkan dong. Ini melanggar, hakim ini dipecat lalu serahkan ke pengadilan. Tahu sekarang pengangkatan ketua-ketua PN, pengangkatan ketua-ketua PT, pengadilan tinggi, itu supaya dipilih betul dari orang yang tidak bermasalah. Karena dalam praktek banyak sekali itu ketua pengadilan misalnya yang membagi tugas. Kadang-kala kata mantan hakim, ditunjuk ini begini ya, nanti diputus begini. Nah kalau mau oke. Kalau enggak, itu digeser perkaranya enggak diberikan ke dia.